Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menetapkan polisi wanita berinisial IDR dan ibunya YUL sebagai tersangka atas kasus penganiayaan Minggu 25 September 2022 malam. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menetapkan polisi wanita berinisial IDR dan ibunya YUL sebagai tersangka atas kasus penganiayaan. Polwan dan ibunya itu terbukti melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita bernama Riri Aprilia Kartin, 27 tahun hingga babak belur. Penganiayaan itu dipicu gara-gara korban menjalin hubungan dengan adiknya dari IDR. Kedua pelaku ditetapkan tersangka disampaikan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto. Ia menyebutkan, polwan yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau itu tidak hanya dijerat pidana, namun juga dinyatakan melanggar kode etik kepolisian. Namun, ibu sang polisi, yakni YUL, dinilai kooperatif serta harus merawat cucunya atau anak dari IDR. Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara tersangka. Sebagaimana diberitakan, seorang wanita bernama Riri Aprilia Kartin, 27 tahun, dikeroyok seorang polwan berinisial IDR. Penganiayaan dilakukan IDR bersama ibu YUL. Korban dianiaya karena kedua pelaku tidak merestui hubungan korban dengan adik dari IDR. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka lebam di lengan sebelah kiri. Korban mengaku dipukul, diseret, dikurung dalam kamar hingga rambutnya dijambak pelaku. Tidak terima aksi brutal polwan dan ibunya, korban akhirnya curhat di media sosial hingga melapor ke Polda Riau. Rabu tanggal 21 September 2022 jam 8 malam di Jalan Cium Gang Cium 3, Tajadi Pekanbaru Riau. Saya sedang bersama pacar saya bernama Reza Ruli, adik dari polwan, lagi duduk santai di ruang tamu bermain game, dan tiba-tiba kakak si polwan dan si ibunya datang ke kontrakan saya sambil berteriak menggedor pintu jendela kamar untuk membuka pintu. Terus si pacar saya menyuruh saya masuk kamar untuk mengunci pintu kamar, dan pacar saya ini membuka pintu dan si polwan dan ibu masuk ke dalam rumah sambil teriak-teriak untuk buka pintu kamar, gimana caranya dia bisa jumpa dengan saya, dan terjadi keributan besar di depan pintu kamar, dan pintu kamar dibuka karena udah didobrak-dobrak, dan si polwan dan ibu langsung menjambak, memukul saya, menampar, mencubit saya, dan pacar saya menghalangi saya untuk melindungi saya dari pukulan ibunya dan kakaknya. Dipukul bagian lengan, dicakar bagian leher, dan ini sekarang posisi kepala saya lagi bengkak, dan saya udah menjadi visum juga rumah sakit Bayangkara. Pinggul saya juga bengkak, leher saya juga seleo, nggak bisa lihat kiri kanan, sakit. Terjadi keributan besar dan ibu si korban tidak berhenti menjambak rambut, dan ibu yang punya kontrakan menghubungi Pak RW setempat supaya diamankan keributan tersebut. Setelah terjadi keributan itu, masih disekap di kamar. Disekap di kamar, dikunci pintu, dimatiin lampu sama ibu dan polwan. Pacar saya dikurung di luar, dan saya dipukuli lagi, dijambak lagi, dicakar lagi, dicubit lagi. Terus nggak lama kemudian si polwan menghubungi tim rekan kerjanya minta tolong karena keluarga sama Pak RW udah rame di situ. Kebetulan polwan ini berdinas di BNN. Setelah kejadian saya langsung buat laporan ke Polda, ke SPKT Polda, di Krimum. Dan setelah laporan saya menjalani visum. Setelah itu saya buat keterangan lagi dan saya pulang. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air.
Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air.